Koruptor di 7 kerajaan Nusantara. Sejak dahulu kala, para raja di Nusantara sudah mengenal satu penyakit dalam pemerintahan, korupsi. Penyalahgunaan wewenang ini dianggap pengkhianatan, bukan hanya kesalahan kecil. Catatan itu masih bisa kita temui dalam prasasti, naskah hukum, dan babat kuno. Di Mataram kuno, seorang pejabat Sima menyalahgunakan tanah perdikan untuk keuntungan pribadi. Rakai Pikatan menghukumnya dengan mencabut hak tanah itu dan menuliskan kesalahannya di batu prasasti, sebagaimana terlihat pada prasasti Ratu Boko abad ke-9. Hukuman berupa pencabutan hak istimewa dan pengumuman publik menjadi peringatan keras. Di Kediri, seorang pejabat menahan pajak hasil bumi, sementara rakyat kelaparan. Raja Jayabaya menghukumnya dengan penyitaan harta, pencabutan jabatan, dan pengusiran dari keraton. Hukuman ini disebut dalam kitab Serat Jayabaya dan beberapa catatan hukum Kediri. Di Singhasari, seorang pejabat terbukti memanipulasi hasil panen. Ken Arok menghukumnya dengan cambuk di alun-alun, hukuman badan yang dilakukan di depan rakyat. Peristiwa ini tercatat dalam Pararaton sebagai contoh penegakan hukum keras. Di Majapahit, seorang kepala desa menyelewengkan pajak rakyat. Gajah Manda membacakan vonis berdasarkan kitab hukum Kutara Manawa Dharma Sastra. Hartanya disita berlipat ganda, jabatan dicabut, dan namanya dicoret dari kehormatan. Hukuman berupa denda besar dan penghinaan publik menjadi pelajaran bagi semua pejabat. Di Demak, seorang pejabat menggelapkan upeti yang wajib diserahkan ke Sultan. Raden Patah menjatuhkan hukuman cambuk di alun-alun dan setelah itu mengasingkan pejabat tersebut dari keraton. Catatan ini terdapat dalam babat Tanah Jawi yang menyebut pengasingan sebagai hukuman sosial dan politik. Di Mataram, seorang adipati menyelewengkan pajak rakyat dalam jumlah besar. Sultan Agung menghukumnya dengan cara dipermalukan di alun-alun, diikat dengan papan bertuliskan dosanya. Jika kerugiannya berat, hukuman mati dijatuhkan, sebagaimana diceritakan dalam babat Tanah Jawi. Dari Mataram kuno hingga Mataram Islam, sejarah menunjukkan korupsi selalu menjadi dosa besar. Raja-raja Nusantara tak segan menghukum pejabat curang demi menjaga rakyat dan kehormatan tahta. Kini pertanyaannya, apakah kita masih berani membiarkan korupsi hidup di negeri ini?